Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarr masyiatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa wala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan puasa kita pun lancar dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan Fadlu Talabil Ilm dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karyanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayd. Di sini disebutkan an Abi Waqid Al-Laythi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu. Diriwayatkan oleh Abi Waqid Al-Laythi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang duduk di dalam masjid dan banyak manusia sedang bersamanya. Id aqbala thalathatu nafar, maka datanglah itu 3 orang. Fa aqbala itsnain ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Qala fa waqaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjah fil halaqa fajalasa fiha wa mal akhar fajalasa khalfahu wa mal thalith fadbar dhahir. Falamma faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi pada saat itu ada 3 orang datang kepada Rasulullah SAW. Yang pertama pergi, lalu yang 2 ini duduk bersama Rasulullah SAW. Yang satu ngelihat ada celah di dalam halagoh. Yang disebut halagoh itu adalah lingkaran orang dalam menuntut ilmu. Jadi Rasulullah SAW di tengah, yang lainnya itu mengelilingi Rasulullah SAW. Nah, itu namanya halagoh. Nah, yang satu ngelihat ada celah di dalam di dalam halaga tersebut, dan dia duduk. Yang satu duduk di belakangnya. Yang ketiga dia pergi. Dia membalakangi Rasulullah, dia pergi. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ketika selesai dalam penyampaiannya pada halaga tersebut, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum an nafari thalatha?" Tidakkah aku kabari kepada engkau, maukah aku kabari kepada kalian semua tentang 3 orang tersebut? Kata Rasulullah SAW. Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Yang pertama adalah dia kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun kembalikan kepadanya. Wa mal akhar fastahya minallah fastahyallahu minhu. Yang satu lagi dia malu-malu gitu, karena duduknya ini masih di belakang orang yang pertama ngelihat celah itu. Yang satu ini malu-malu karena ngelihat mungkin banyak orang atau merasa dirinya itu kurang pantas atau dan lain sebagainya. Dia malu-malu. Nah, maka Allah pun malu kepadanya. Wa mal akhar fa'arada 'anillah fa'aradallahu 'anhu. Nah, yang satu lagi ini pergi. Gitu. Dia memalingkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memalingkan dirinya kepada orang tersebut. Nah, jadi itu kita kalau misalnya masuk ke dalam ruang lingkup majelis ilmu, ruang lingkup halaqatul ilm, kita lihat ini mana yang ada furjah di situ, mana yang ada celah kosong di situ, kita isi. Kita ambil manfaat, kita ambil ilmu di situ, dan insya Allah ilmu yang kita dapat itu berguna buat kita dalam kehidupan kita. Kalau kita malu-malu, maka kita pun akan istilahnya ini terhambat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai berpaling dari majelis ilmu. Mengatakan ini kalau misalnya kita lihat majelis ilmu sekarang alhamdulillah sudah mulai banyak diminati gitu. Orang ini banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebagian orang ngelihat itu bikin macet, mungkin sebagian orang ngelihat itu bikin suara-suara berisik dan lain sebagainya. Nah, ini mereka itu adalah bagian daripada orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalau mereka itu melihat ada majelis-majelis ilmu yang disebut sebagai taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, ya mereka mampir di situ. Ambil bagiannya, ambil faedahnya, ambil buah dan hasil daripada majelis ilmu. Insya Allah dengan keberadaannya mereka itu di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi dengan rahmatnya dan diberikan keberkahan kepada keluarganya, diberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, diberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya, dan insya Allah
di lingkungannya pun aman, sentosa, serta harmonis. Dan bala serta musibah jauh daripada kita kalau kita ini benar-benar selalu hadir di dalam majelis ilmu dan melaksanakan apa-apa ilmu yang kita dapat itu. Insyaallah sampai di sini mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat kita semua. Dan jangan lupa selalu ikuti channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.